Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Fauzi, Stambuk F221159, kelas C. Saya akan menjelaskan perkembangan arsitektur The Style dengan arsitektur Art Deco. Arsitektur The Style adalah gerakan seni di Leiden, Belanda yang dipraksai oleh Theo van Doesburg, seorang arsitek dan pelukis pada tahun 1917. Konsep ini berkembang seiring terjadinya Perang Dunia Pertama yang berlarut-larut. Komunitas seni The Style kemudian berusaha memenuhi keinginan masyarakat dunia mengenai sistem keharmonisan baru, yaitu dengan mencari prinsip-prinsip dan estetika baru di dalam seni. Munculnya gerakan ini diinspirasi oleh gerakan Dadaisme. Selain Theo van Doesburg, pendiri gerakan seni ini lainnya adalah sang pelukis Piet Mondrian, pemahat patung Pantogruel, sang arsitek Jacobus Johannes Peter Oud, dan seorang arsitek sekaligus desainer Gerrit Rietveld. Kita lanjut ke arsitektur Art Deco. Arsitektur Art Deco merupakan gaya desain yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1966 dalam sebuah pameran dengan tema Les Années 25 sebagai acara peninjauan kembali terhadap pameran Exposition Internationalis de Arts Décoratifs Industries Modernes yang diselenggarakan pada tahun 1925 di Paris. Istilah Art Deco ditulis dalam sebuah katalog yang diterbitkan oleh Musée des Arts Décoratifs di Paris. Semenjak saat itu, nama Art Deco mengacu pada desain yang sedang populer dan modern. Munculnya nama Art Deco pada beberapa artikel membuat namanya semakin eksis. Art Deco semakin mendapat tempat dalam dunia seni setelah terbit sebuah buku berjudul Art Deco karangan Bevis Hiller di Amerika tahun 1969. Wilayah penyebaran stil dan Art Deco. The Style pertama kali berkembang di Leiden, Belanda, yang dipraksai oleh Theo van Doesburg, seorang arsitek dan pelukis pada tahun 1917. Konsep ini berkembang seiring berkembangnya Perang Dunia Pertama yang berlarut-larut. Muncul gerakan ini diinspirasi oleh gerakan Dadaisme. Dadaisme merupakan gerakan budaya yang lahir di wilayah netral, yaitu Switzerland selama Perang Dunia Pertama dari 1916 sampai dengan 1920. Art Deco sendiri wilayah penyebarannya Paris. Paris dinilai sebagai pusat desain Art Deco. Hal ini dapat dilihat dari modern furniture buatan Jacques Romhal yang dikenal dengan ahli desainer. Lanjut ke tokoh arsitek The Style. Dia adalah salah satu tokoh arsitek yang menggunakan gaya The Style yang bernama Gerrit Rietveld. Gerrit Thomas Rietveld lahir tanggal 24 Juli 1888 dan meninggal 25 Juni 1964. Arsitek dan perancangan furnitur Belanda yang terkenal karena penerapan prinsip gerakan The Style. Dia magang di bisnis pembuatan lemari ayahnya dari tahun 1899 hingga 1906
dan kemudian belajar arsitektur di Utrecht. Rietveld memulai asosiasinya dengan gerakan yang dikenal sebagai The Style pada tahun 1918. Pada waktu yang hampir bersamaan, ia menciptakan kursi berlengan merah biru yang terkenal yang dalam penekanannya pada geometri dan dalam penggunaan warna primer merupakan realisasi dari prinsip The Style. Pada tahun 1921, ia merancang toko perhiasan kecil di Amsterdam, salah satu contoh pertama penerapan prinsip-prinsip ini pada arsitektur. Karya besarnya adalah Schilderhuis di Utrecht. Oke, next. Nah, ini adalah tokoh arsitek Art Deco. C.P. Wolff yang bernama C.P. Wolff Schoenmaker. Pria ini adalah salah satu dosen Bung Karno saat sang proklamator menimba ilmu di Teknis Hogeschool to Bandung. Sekarang itu menjadi nama Institut Teknologi Bandung. Nah, ia adalah salah satu 3 arsitek ternama di Hindia Belanda. Selain Albert dan Henry Maclean Pons, bergelar Profesor Charles Prosper Wolff Schoenmaker yang berkebangsaan Belanda kelahiran Semarang 25 Juli 1882. Ini banyak meninggalkan jejak sejarah arsitektur Indonesia, khususnya di kota kembang Bandung. Bangunan-bangunan bersejarah di Bandung yang merupakan hasil karyanya diantaranya Gedung Asia Afrika, Villa Isola, Gereja Katedral, Gereja Bethel, Masjid Cipangganti, dan Hotel Preanger. Dari keindahan karya-karya Schoenmaker terlihat jelas bahwa dirinya berupaya memadukan unsur budaya timur dan barat dalam desainnya. Kita lanjut. Ini adalah karya Gerrit Rietveld, Rumah Schroeder, dan karya arsitek C.P. Wolff Schoenmaker yang bernama Villa Isola. Thank you. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di